Pemirsa, agenda politik terbesar tahun ini adalah pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak yang tahapannya sudah bergulir. Kontestasi politik selalu dihinggapi penyakit yang membawa cacat demokrasi. Cacat itu terdiri atas cacat prosedural berupa carut-marut penyelenggaraan hingga cacat substansial berupa tingkah pola kontestan yang tidak berintegritas. Cacat yang paling berbahaya dan dikhawatirkan masih akan terjadi pada Pilkada 2020 adalah amoralitas politik. Ribut Lupianto, Deputi Direktur Center for Public Capacity Acceleration menyampaikan, ruang kompetisi semakin sempit dan ketat. Antar kandidat akan berjuang keras, saling sikut, bahkan menghalalkan segala cara demi kemenangannya. Moralitas akan menjadi pemandu kontestan demi mewujudkan pilkada yang berkualitas. Amoralitas politik mesti dikikis demi peningkatan kualitas demokrasi dan perbaikan nasib bangsa 5 tahun mendatang. Semua pihak perlu bergandengan tangan melakukan perbaikan moralitas politik. Beragam pendekatan juga penting dilakukan demi efektivitas upaya rekonstruksi. Langkah pertama yang diambil adalah dengan pendekatan spiritualisme setiap manusia. Spiritualisme adalah sisi fundamental dan oase moralitas manusia. Aspek ini diharapkan dapat menyentuh sisi terdalam pelaku politik amoral untuk sadar dan memperbaiki dirinya. Selama ini spiritual hanya di permukaan, bahkan dijual kontestan demi suara. Spiritualisme aplikatif mesti ditegakkan dalam menjunjung moralitas politik. Kedua, dengan penegakan hukum. Hukum dapat menjadi efek jerah atas praktik politik amoral sekaligus melanggar peraturan. Kuncinya adalah penegakan yang berkeadilan. Hukum mesti tidak pandang bulu dan tidak tebang pilih. Kinerja penyelenggara dan pengawas pemilu menjadi pertaruhan atas optimalisasi penegakan hukum. Ketiga, dengan pengawasan publik. Pengawasan publik akan lebih efektif dan masif jika digerakkan. Publik setelah melek politik dan regulasi dapat ikut mengawasi lingkungannya dari praktik politik amoral. Publik menjadi pihak yang sehari-hari paling intens berinteraksi dengan dinamika kontestan. Pelanggaran dapat langsung dihakimi publik secara sosial hingga pencabutan dukungan elektoral. Pelanggaran berat dapat dilaporkan ke Bawaslu. Kuncinya publik mesti dididik agar melek politik. Rakyat rindu hadirnya politik bermoral demi menghasilkan kepemimpinan berkualitas. Kontestan bisa meniru politik profektik. Kepemimpinan profektik mengajarkan 4 sifat, yaitu jujur atau benar, bisa dipercaya, komunikatif, dan cerdas. Calon kepala daerah penting meneladaninya sebagai modal utama memenangkan Pilkada 2020. Bali Pos melaporkan.